Hai, ketemu lagi di channel saya guys. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan tentang kemarin siang ya guys. Kemarin siang saya kedatangan teman saya dari reptil ya guys. Memberikan ini guys. Memberikan ini namanya ular pelangi guys. Ular pelangi ini saya baru pertama kali punya nih guys. Baru pertama kali ini saya punya, dan saya baru dikasih tahu kemarin rencananya saya akan dikasih hadiah oleh teman komunitas reptil ya guys ya. Nah ini ularnya guys, ular pelangi. Ular pelangi ini penyebarannya sebenarnya banyak guys, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di pulau-pulau lain ya guys, di pulau Indonesia ini. Namun kalau di daerah tempat saya di Jakarta atau di Jawa Tengah, di Jawa saya tuh di kampung, saya jarang menemui ular seperti ini guys. Ular seperti ini amat disayangkan. Ular yang tergolong sudah punah guys. Kenapa tergolong sudah punah? Karena ular ini kalau di dunia persawahan dia makanin ikan guys. Dia pemakan ikan juga, soalnya kalau ada di tempat-tempat pemeliharaan di ikan di empang gitu, dia kalau ada ini dia makan ikan yang kecil guys, yang masih bibit. Ini senang sekali dia juga makan ikan, dan juga senang makan ikan. Kenapa? Ular pelangi ini dia setengah ular dari ular air, ular, pokoknya golongan ular sawah lah guys. Dia dari masih sekeluarga dengan ular kadut ya guys. Tapi ular kadut bedanya dia warnanya coklat, agak garis-garis. Kalau ini tidak guys, dia sudah setengah ular darat guys, ular rumput ibaratnya. Jadi ular pelangi ini kalau kita pelihara ini cukup unik guys, cukup bagus. Kenapa saya ingin menerima dari teman reptil ular pelangi? Karena ular pelangi memiliki ciri khas warna yang bercorak bagus guys, indah. Kalau terkena cahaya ini nih badannya, dia akan ada corak-corak warna kepelangian guys. Nah ini warnanya. Kalau bedanya dengan ular sawah, ular air, dia dari badan, struktur dari badan sini bawahnya ini itu agak tipis guys, agak dia dia tidak bisa sepenuhnya hidup di darat. Dia uh, sepenuhnya di air. Dia lama, dia untuk ke daratnya lama, karena ular air itu dia seperti belut, dia hidupnya di lumpur, di tanah-tanah yang basah. Itu kalau ular air. Kalau ular pelangi ini di darat bisa lama guys, dia bisa bertahan lama karena dia ini sudah habitatnya setengah ular air, ular sawah, setengah ular darat. Jadi kalau kaum awam yang melihat ular ini disangka ular tanah guys, padahal bukan guys, bukan ular tanah ini ular rawa sebenarnya. Rawa, ular sawah juga, tergolong keluarga Hophididis, ular yang ada di air. Jadi dia makan ikan. Makanan pokoknya di alam liar itu ikan, kodok, dan kadal. Dia ciri khas yang uniknya, dia mempunyai ciri khas pemburu, seperti makan sesama sesama ular. Ini juga mempunyai sifat yang unik, yaitu sifat makan makan mak, mak, makan sesama ular, makan saling memakan gitu. Jadi ular makan ular ya teman-teman. Itu jadi kalau kaum awam, ular yang kanibal itu taunya orang awam itu hanya ular kobra, naja, king cobra, itu yang taunya kaum awam. Kobra itu kanibal dan cukup berbahaya. Kalau kaum awam menilai ular yang kanibal itu hanya ular kobra.
Tapi di sini saya baru pertama kali memelihara ular ini karena ular ini sama seperti naja, ular kobra yang makan sesama ular ya guys, yaitu ular pelangi. Nah, ular pelangi itu walaupun kanibal, dia ular yang tidak tergolong tidak berbisa guys. Dia corak warnanya agak kepelangian, warna cahaya, dan kepalanya agak lonjong gepeng ya guys. Dia ini ular yang tidak berbisa karena tergolong keluarga ular sawah itu. Jadi gitu guys, jadi punya karakter yang unik dan warna yang unik, struktur badan yang unik. Dia mengkilap seperti belut, dan juga dia kepalanya beda dari ular-ular lain guys. Kalau ular lain kan segitiga, bulat, ada yang bentuk-bentuk macam-macam guys. Kalau ini lonjong, dia kepalanya seperti ikan guys. Jadi ular ini hidupnya sudah setengah jadi ular kadut, dibilang ular sawah juga, ular darat itu, ular air juga. Jadi bisa di air, bisa di darat ya guys. Ini badannya kalau kita buat mainan gini, kita sama kayak ular sanca guys. Seperti itulah perbedaannya. Kalau ular sanca sama kulitnya kita pegang seperti ini. Bedanya ular air sama ular pelangi itu, kalau ular pelangi bisa di rawa-rawa, di tanah-tanah yang kering juga cukup bisa bertahan. Kalau ular air dia tidak bisa bertahan di tanah-tanah yang kering. Dia bisanya di lumpur dan di air ya guys. Kalau ular air, kalau ular pelangi itu dia bisa di mana saja. Tetapi dia juga memiliki kanibalisme juga gitu seperti kobra. Cuman kalau kobra itu berbahaya, dia mempunyai racun yang cukup mematikan. Tapi kalau ular pelangi itu tidak guys, itu bedanya. Ini bisa dibuat mainan guys, bisa dibuat mainan, bisa dibuat kita selfie guys. Ini ularnya. Oke, sip deh nih ular ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mendukung konten saya dan sudah mendapatkan hasil walaupun sekedar cuman hadiah ya guys. Ini saya dapat hadiah dari teman reptil komunitas, dan saya sebenarnya sudah dari sejak waktu itu sudah kepengen mempunyai ular ini. Saya kenapa kok pengen punya ular ini, karena ini punya karakter yang unik, yang istilahnya yang tidak berbisa, yang tidak berbahaya, dan juga dia warnanya juga indah ya guys. Kena cahaya dia warnanya agak pelangi guys, begitu. Jadi ini sama seperti kobra, cuman bedanya kobra berbisa dan ini tidak gitu. Oke, dukung terus konten saya guys dan berikan komentarnya, dan terima kasih telah mengikuti konten channel satwa saya pada konten-konten selanjutnya, dan dukung dan berikan komentarnya guys, subscribe-nya, dan berikan bahasa-bahasa yang sopan. Dan kami juga kalau sopan kita bisa saling menghormati, bisa saling kekeluargaan, bisa saling persahabatan. Kita buat apa sih kita mencari kesombongan, mencari uh, inspirasi-inspirasi yang bahasa tidak baik untuk orang, itu tidak penting guys, tidak, istilahnya tidak bermanfaat. Lebih baik kita mencari saudara daripada mencari musuh, itu intinya. Saya juga pernah baru sekali ini dapat yang bahasa yang ya bahasa tidak baik lah guys, tapi itu hiraukan sajalah, itu urusan Tuhan guys. Kita tujuan kita memang antara konten orang itu judul dan itu kita bahasa kita memang berbeda gitu. Cuman kita menggunakan kata-kata yang sopan, yang intinya kita mencari sahabat guys, mencari sahabat, mencari teman,
mencari persaudaraan walaupun kita bahasa kita tidak nyambung dengan inti judulnya, tapi kita mencari sahabat guys. Kita lebih baik mencari sahabat, mencari saudara, mencari keakraban, mencari menjalin silaturahmi, itu lebih bagus. Oke, orang menilai, wah judulnya itu kan ini tolol, apa tolol, bahasa-bahasa itu udahlah, itu nggak usah, yang jelek-jelek itu hindarkanlah. Buat apa kita mencari musuh sih? Kita lebih baik mencari saudara. Misalkan bahasa yang kita cocok sesuai kita pakai, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat siang, salam mas, salam kenal, ya subscribe ya video kami, kita nonton ya, dukung ya, walaupun itu judul dan kita sudah nonton punya orang, kita bahasa-bahasa yang baik, jangan menilai bahasa-bahasa yang buat apa itu ditiru. Itu orang yang gak sekolah guys, orang yang gak sekolah, orang berpendidikan seperti itu, bahasanya bahasa yang ya itu hiraukan lah, sudah lupakan, kita maafkan saja lah, urusan Tuhan. Yang penting kita tetap menjalin silaturahmi, menjalin hubungan yang erat, salam perkenalan, kita sesama teman pekerjaan tidak usah mengeluh, kita merangkul teman-teman kerjaan juga, itu saudara kita semua, semua di dunia saudara kita guys, nggak ada yang itu nggak saudara, itu bohong, itu orang yang mengatakan yang bahasa-bahasa itu tuh hater itu tuh, yang orang nyinyir itu, udah nggak usah pikirkan, kita memikirkan bagaimana kita mendapat sahabat, mendapat seorang saudara, seorang eh, teman, keakraban, kita saling mengasihi, melayani, nah istilahnya gitu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kita harus saling mengasihi, walaupun itu agama apapun kita kasihi, walaupun dia tinggi derajatnya kita kasih, kita nggak usah sombong gitu. Itulah kita, walaupun kita sebagaimanapun manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk saling menghargai, menghormati, dan juga mengasihi. Itu intinya guys, sip. Kalau itu kita bikin Facebook, bikin konten apapun, kita mencari saudara, kita mencari teman, mencari sahabat. Jikalau kita tidak ingin dicubit, kita jangan mencubit, itulah intinya. Oke, gitu saran saya, dan terima kasih telah mengikuti konten kami, dan juga salam persaudaraan, salam bahagia kepada teman-teman subscriber, teman-teman sekomunitas, dan teman-teman seluruh di pekerjaan kami. Oke, thank you, terima kasih, jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang sopan ya guys. Oke, selamat pagi, bye bye.